Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dimacan Sumara dengan NPM 221506126 dari kelas IoT B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendokumentasikan tugas Blink sensor suhu, yaitu implementasi pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan Node MCU dan Blink. Pertama-tama, saya akan memperlihatkan rangkaian yang telah saya buat. Di sini terdapat 6 buah lampu, yaitu 2 lampu LED merah, 2 lampu LED kuning, kemudian 2 lampu LED biru. Lampu LED yang di sebelah kanan itu nantinya akan berfungsi sebagai indikator kelembapan, sementara yang sebelah kiri itu nantinya akan digunakan sebagai indikator suhu. Selanjutnya untuk LED di sini saya buat sejajar untuk pemasangannya. Nah, pada lampu LED ini terdapat 2 kaki dengan panjang yang berbeda untuk membedakan antara kutub positif dan juga kutub negatif atau katoda. Nah, kaki panjang di sini itu merupakan kutub positif dari LED. Nah, kaki ini harus dihubungkan ke sumber tegangan positif atau VCC. Sementara untuk kaki pendek, itu merupakan kutub negatif dari LED tersebut. Nah, harus dihubungkan ke ground pada sisi negatif. Nah, jika pemasangan LED dengan arah yang salah atau terbalik, itu LED-nya tidak akan menyala karena dioda harus mengalirkan arus dalam satu arah dari anoda ke katoda. Nah, LED yang digunakan sebagai indikator suhu atau yang sebelah kiri itu nantinya disambungkan ke pin D0, D2, dan D5. Jadi kita bisa lihat di sini itu ada D0, D2, kemudian D5. Sementara LED yang digunakan sebagai indikator kelembapan itu ada D1, kemudian ada D3, dan juga ada D6. Ini ada D6. Kemudian di sini kita akan ke sensor DHT-nya. Ini sensor DHT-nya. Jadi sensor DHT ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Nah, sensor ini itu termasuk ke dalam jenis sensor digital yang populer karena mudah digunakan dan memiliki harga yang terjangkau. Nah, beberapa karakteristik utama dari DHT11 itu yang pertama pengukuran suhunya. DHT11 itu mampu mengukur suhu dalam rentang 0 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 2 derajat Celcius. Kemudian sensor ini juga dapat mengukur kelembapan relatif udara dalam rentang 20% hingga 90% pada akurasi kurang lebih 5%. Kemudian sensor DHT11 itu memberikan data keluaran berupa sinyal digital yang mudah diproses oleh microcontroller. Dalam hal ini adalah Node MCU. Kemudian sensor DHT11 itu memiliki 3 pin. Bisa dilihat di sebelah sini. Di sebelah sini itu ada 3 pin. Yang pertama itu ada positif atau VCC, itu nantinya akan dihubungkan ke 3 volt atau 3V. Kemudian output itu akan dihubungkan ke pin digital 4 dan juga negatif itu akan dihubungkan ke ground. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Untuk 3 baris awal itu pertama ada Blink template, kemudian Blink template name, kemudian ada Blink template ID, sama Blink autentifikasi token.
yang mana merupakan informasi autentikasi untuk Blink, yaitu ID template, nama template, dan token autentikasi, yang memungkinkan Node MCU itu untuk berkomunikasi dengan aplikasi Blink. Kemudian di sini ada Blink print serial, kemudian ada include DHT.h, kemudian ada include ESP8266 Wi-Fi, sama ada include Blink simple ESP8266. Nah, kalau misalkan si define Blink print serial ini, itu mendefinisikan bahwa hasil keluaran dari proses Blink itu akan dicetak di serial monitor. Kemudian di sini ada include DHT-H, itu library untuk sensor DHT11 yang digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan. Kemudian di sini ada include ESP8266, itu merupakan library yang digunakan untuk menghubungkan Node MCU ESP8266 ke jaringan Wi-Fi. Kemudian di sini ada Blink simple ini. Ini juga library untuk menghubungkan ESP8266 dengan Blink Cloud. Kemudian di sini ada define DHT pin D4, ada define DHT type DHT11, sama ada di sini DHT pin DHT type. Kalau yang atas ini itu fungsinya untuk pin D4 itu digunakan untuk menghubungkan sensor DHT11 ke Node MCU. Kemudian kalau baris ke sebelah sini itu merupakan tipe sensor yang digunakan adalah DHT11. Kemudian di sini ada mengenai informasi Wi-Fi. Di sini ada SSID-nya itu Mama, merupakan Wi-Fi dari rumah saya yang saya gunakan saat ini. Kemudian ada passwordnya. Di sini void setup. Di sini ada serial begin, memulai komunikasi serial dengan baud rate-nya itu ada 115.200. Kemudian di sini ada Blink begin. Nih, menghubungkan Node MCU ke aplikasi Blink dengan menggunakan token autentikasi SSD dan juga password Wi-Fi. Kemudian di sini ada pin mode yang menyatakan bahwa pin D0, D1, D2, D3, D5, D6 itu digunakan sebagai output untuk mengontrol LED. Kemudian di sini ada void loop. Di sini ada void loop, yang mana di sini juga ada Blink run, artinya adalah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan Blink. Di sini ada delay-nya 2 detik. Kemudian di sini ada DHT read humidity, itu untuk membaca nilai kelembapan. Terus juga ada read temperatur itu untuk membaca nilai suhu. Kemudian di sini ada, ini mungkin ada untuk memeriksa apakah pembacaan valid. Jika tidak, maka ini diulangi. Kemudian keluar dari loop jika gagal membaca. Di sini ada kirim data ke Blink, yang mana V0 itu suhu dan juga V1 adalah kelembapan. Di sini ada tambahan untuk serial print. Kalau misalkan kita mau ngecek apakah sensornya itu berjalan dengan baik atau enggak sebelum ke Blink. Kemudian di sini ada reset semua LED, jadi LED 0 hingga 6 itu dalam kondisi low atau mati. Kemudian di sini ada control LED berdasarkan suhu, yang mana jika suhunya itu lebih dari 38,
dia bakalan D0 itu high atau hidup. Jadi lampu merahnya di sini tadi itu bakalan hidup. Kemudian di sini juga saya membuat ada blink notification. Di sini blink lock event itu high temperature. Di sini suhu melebihi 38 derajat Celcius. Kemudian jika tidak, jika suhunya itu lebih dari 33, itu D2-nya bakal hidup. Kemudian di sini ada kontrol LED berdasarkan kelembapan. Itu apabila kelembapannya lebih dari 50, maka D1-nya itu akan menyala. Jika kelembapannya antara 30 sampai 50 itu D3 yang akan menyala, dan apabila kelembapannya itu kurang dari sama dengan 30 itu ada pin D6 yang akan menyala. Kemudian kita akan beralih ke blink. Di sini terdapat dashboard. Device-nya di sini adalah DHT11. Kemudian di sini yang bisa kita lihat data streaming-nya. Di sini data streaming itu ada temperatur atau suhu dan juga ada humidity atau kelembapan. Nah, di sini kalau untuk temperatur itu pinnya ada di V0. Kemudian unitnya derajat Celcius, kemudian ada di sini max suhunya 40. Kemudian untuk humidity atau kelembapan itu pinnya ada di V1, kemudian unitnya itu ada persen, dan max-nya itu di 100. Selanjutnya kita ke web dashboard-nya. Di sini bisa kita lihat. Bisa kita lihat di sini ada widget-widget dibagi menjadi 3 widget ya. Di sini ada widget chart yang mana digunakan untuk menampilkan data sensor atau perangkat dalam bentuk grafik atau chart secara real time. Kemudian di sini ada gauge, itu menampilkan tampilan melingkar yang menunjukkan data seperti pengukuran suhu atau kelembapan dalam bentuk analog. Kemudian di sini ada labelnya untuk menampilkan data teks. Nah, pada gauge ini itu terdapat change color based on value yang disesuaikan dengan codingan kita. Ini kan gauge untuk temperatur. Di sini temperaturnya itu bisa kita lihat di atas 38 itu dia merah, di atas 33 dia kuning. Ini bisa kita lihat di atas 38 dia merah, 33 dia kuning. Kemudian di sini ada e-gauge humidity sama seperti e-gauge temperature. Itu ada change color based on value. Ini disesuaikan juga dengan codingannya. Kemudian untuk label itu menampilkan data teks seperti suhu dan juga kelembapan. Kemudian untuk
di bagian notification event itu ada high temperature, itu disesuaikan juga sama codingan kita. Di sini ada di bagian ini blink lock event, itu dia akan mengirimkan pesan warning ketika temperaturnya itu lebih dari 38 derajat Celcius. Ini misal di sini ada notification-nya label enable, kemudian type-nya itu warning. Di sini bisa kita lihat di sini tuh type-nya ada info, ada warning, ada critical, sama ada content. Kemudian di sini deskripsinya, peringatan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Gitu. Nah, kurang lebih ini adalah data setelah lebih dari sehari. Saya itu startnya di jam 11 hari Sabtu tanggal 28, dan sekarang itu ada di tanggal 30 hari Senin. Bisa kita lihat untuk temperatur atau suhunya itu dia di paling tingginya itu ada di 35 derajat Celcius. Bisa kita lihat di sini 35 derajat Celcius itu ada di siang hari, itu di jam 12.40 siang pada hari Sabtu. Kemudian rata-rata di sini masih di range 30 sampai dengan 32. Mungkin di sini ada 29, itu waktu menjelang subuh. Nah, di sini tuh ada di kondisi yang paling turun banget, yaitu temperaturnya di 21 derajat Celcius itu pada 8.43. Nah, itu tuh dikarenakan saya masuk ke ruangan ber-AC, jadinya temperaturnya menyesuaikan dengan ruangan. Kemudian untuk suhu saat ini di jam 3.24 ini itu 29 derajat Celcius. Kemudian untuk humidity atau kelembapannya, saya start itu di kelembapan 80%. Di 80%, kemudian di sini juga paling tinggi itu ada di angka, sebentar, paling tinggi itu ada di 93 ini, 98 itu di 849 itu. Kemudian humidity saat ini itu ada di 68%. Baik, sekian penjelasan saya mengenai dokumentasi implementasi dari sensor suhu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.